الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإكثار عبادة واعتكاف للإتباع سيما بتسديد الياء وقد يخفف والأبصه زار ما بعدها وتقدم لا عليها وما زائدة من هي دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبله أصر آخره فيتعقد له إكثار ثلاثة المذكورة للإتباع ويسان أن يمكث متكفا إلى الصلاة العيد وأن يتكف قبل دخول العصر ويتعقد إكثار العبادة المذكورة به رجاء مصادفة ليلة القدر. Di antaranya kita itu di bulan puasa kemarin kita itu disuruh memperbanyak, yaitu yang pertama adalah sedekah, yang kedua memperbanyak membaca Quran, dan yang ketiga adalah kita itu disuruh memperbanyak i'tikaf, yaitu beriktikaf di dalam masjid karena mengikut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalia di antaranya di bulan puasa itu yang perlu kita kerjakan, yang pertama adalah bersedekah yang banyak karena dilipat gandakan. Yang kedua membaca Quran, walaupun bejuju membaca Qurannya, tapi diperbanyak di bulan puasa. Dasar bujur guru aja diperbanyak bulan puasa, bulan lain kada pernah membaca. Bulan puasa aja membaca, iyalah. Jelas sebab paksaan kita tetap membaca di bulan puasa. Tapi ada juga untungnya daripada kada membaca sama sekali, biar bulan puasa. Nah, munnya kawal sebelum kada bulan puasa nih kita itu membaca sedikit. Ya paling kada Yasin lah kita baca. Tabarakah, waqiah kah? Amaliyah kita yang istiqamah. Quran juga namanya itu. Kalau pang misalnya tabarak tuh lain Quran dah. Quran juga. Waqiah itu Quran juga. Yasin itu Quran juga. Baca aja itu. Istiqamahkan membaca itu karena fadilah-fadilahnya banyak fadilahnya. Yalah. Nah, banyak fadilahnya. Jadi di antaranya yang ketiga adalah iksaru ibadatin, yaitu wa'iktikafin dan beritikaf. Nah itu karena mengikut Nabi Jarsidin. Banyak mau beriktikaf, yaitu kapan itikafnya? Asru akhirihi, yaitu di akhir 10 akhir daripada bulan Ramadan. Nah ini 10 akhir itu kita beritikaf. Kalau bisa lah, kalau bisa. Ini guru ramiannya jualan ya. Yalah anak puasa, anak hari raya ini ramiannya jualan. Amun kada beritikaf ya Pak. Kadang tarawih gitu tinggal bila akhir 10 nih, jangan kan beritikaf guru aja. Tarawih gitu bisa ulun tinggalkan. Lah ini asru akhir. Jadi sidin kita beritikaf itu di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Itu disunatakan. Fayata'aqadu lahu iksaru salasatil mazkuratil ilba. Walaupun kita itu beriktikaf, kita itu tetap disuruh memperbanyak daripada bersedekah dan membaca Quran. Lil idba karena mengikut Nabi. Ada juga ulun melihat orang beriktikaf membawa laptop pian, membawa HP, cisan lengkap, main game 10 akhir itu di dalam masjid, main game aja gawian. Wah ini salah ini iktikafnya. Ketika berkumpulan dewan kawan bergrup banyak orangnya, ini mah habisi jatah orang minum kopi ya di masjid ini. Beriktikaf tapi membawa HP, kada mengajian, ada mengaji sama laman main game aja. Nah itu berdosa aja kita itu, berdosa kita itu bukannya dapat pahala, berdosa kita akhirnya. Soalnya kita berpandir macam-macam lah, ada memperbanyak iktikaf. Nah itu karena berhapi tadi. Wa yusanu ayam kusa mutakipan ila salatil aidi
inilah disunatakan bahwasanya kita itu beriktikaf itu sampai sembahyang hari raya. Nah, iktikaf ini. Jadi lawas 10 hari kita itu beriktikaf. 10 hari lah. Pas ramiannya 10 hari lah. 10 hari ramiannya. Nah, itu di Madinah tuh ulun melihat orang itu lah kalau beriktikaf dasar bujur besangu pakaiannya di dalam masjid itu nah. Pakaiannya tasnya diandalkan di situ dasar bujur beriktikaf. Nggih. Alasannya 2 bang. Pertama memang mencari Lailatul Qadar beriktikaf di situ. Yang kedua memang kada kau menyewa hotel masalahnya. Larang hotel. Jadi sidin bawa sidin situ seberetan pakaian sidin ke dalam masjid itu. Jadi hendak mandi keluar sidin, baudu keluar. Nah, pakaian bersilih di situ juga. Karena bulan puasa dijamin dah makan sahur ada sudah orang menyiapkan. Nah, tinggal kita beribadah aja lagi di dalam situ. Menyakawa kayak itu bang lah. Wa ayatika wa ayatakifa qabla duhulil asri, dan bahwasanya disunatakan kita itu beriktikaf sebelum masuk 10 akhir tadi. Malah hidup 15, 17 itu sudah kita beriktikaf lah. Nah, itu sebelum itu jadi sidin hendaklah kita beriktikaf. Wa ya'taka adu iksarul ibadatil mazkurati fihi rajaan musadafatil lailatul qadri, dan sangat disunatakan kita itu memperbanyak ibadah apa aja di bulan puasa itu di akhir itulah kalau bisa membukakan orang bersedekah. Nah, itu sama aja lah membukakan orang, karena pahalanya kita membukakan orang puasa itu sama dengan pahala orang yang dibukakan tadi. Jangan kada puasa kita ini bila membukakan orang sudah dapat pahalanya aku dari sianu tuh ya. Kenapa aja orang aku membukakannya puasa? Nah, itu salah pengertiannya. Jangan kayak itu. Jadi kita puasa itu bagus, membukakan orang bagus. Nah, itu kalau ini bisa, kalau nyekawa kita punya kemampuan, kita membukakan orang itu lebih baik kalau di bulan puasa tadi, dan memperbanyak sedekah dan lainnya, dan beriktikaf. Ibadah itu macam-macam aja. Kita duduk di dalam masjid ini nah niatakan iktikaf. Sebentar kayak ini nah duduk berniat iktikaf dapat pahala iktikaf. Kadang kita masuk ke masjid ini lupa kita beriktikaf. Nah, sedikit aja kita duduk masuk ke dalam masjid niat akan i'tikaf dapat pahala. Itulah rajaan musadafatil lailatul qadri, karena mengharapkan pada itu i'tikaf tadi kita ini akan mendapatkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi nah, itu ai hukmi wal fadli, itu mungkin shotnya itulah dititiki jadi udot namanya lah fadli. Jadi supaya kita itu mendapatkan hikmahnya daripada itu Lailatul Qadar tadi, wal fadli dan keutamaan itu Lailatul Qadar, wasarfi dan kemuliaan daripada itu malam Lailatul Qadar tadi. Jadi jura orang bahari itulah Lailatul Qadar itu muninya malamnya itu Lailatul Qadar, siang itu redup matahari. Kada tapi bercahaya. Ini apa guru aja musim hujan 10 akhir ini hujan terus. Ini kada tahu Lailatul Qadar itu kapan. Lailatul Qadarnya kapan? Jagai 10 malam itu beribadah terus. Ada perlu kita mengetahui harus nang tarang malam itu ada. Beribadah aja malam itu. Hendak berzikir kah, beristighfar kah malam itu kada apa. Kada berkawan kada apa, dalam hati berdoa, bila bangun malam berdoa, hendak bersahur berdoa. Pokoknya malam itu lapasakan berdoa terus. Ahatan berkawanan berdoa juga di dalam hati. Siapa tahu waktu itu Lailatul Qadar turun. Lailatul Qadar datang. Kita dapat kemuliaannya di malam itu. Walaupun kita kada melihat. Karena kada semua orang diberikan keistimewaan untuk melihat Lailatul Qadar itu. Dan kita meyakini bahwasanya Lailatul Qadar itu pasti ada. Karena sudah ada di Quran disebutkan. Jadi kita yakini aja bahwasanya kada dapat kita kada bapak. Bapak serah aja dengan Allah Ta'ala. Kada tahu waktunya kada bapak. Laksanakan aja ibadah di malam akhirnya itu. Dari awal pun kita tuh beribadah, jangan di akhir aja. Nah, makanya orang itu ada berpendapat. Para ulama itu berpendapat. Nah, pendapatlah macam-macam, artinya Lailatul Qadar itu terjadinya. Ujar sidin bila akhirnya, bila awal puasa adalah
hari Ahad lawan hari Arba. Hari Ahad dengan hari Arba. Itu berarti Lailatul Qadar itu jasidin malam 27 tuh. Ini ulama nang rancak betamuan. Kadang bahaya dau bahasa kita tuh nah. Ulama orang yang diberikan khususiyah oleh Allah Ta'ala melihat terus Lailatul Qadar. Nah, jadi sidin bilanya malam apa tadi? Malam Ahad lawan malam Arba. Di awalnya kita puasa. Nah, berarti itu malamnya malam yang ke-27. Jadi sidin. Masalahnya ini Muhammadiyah lawan NU ini berbeda. Ini berdahulu sehari lo bingung aja kita. Nang mana kita umpatilah? Jar kawan malam ini malam 27 sudah aja. Kami hanya 26 jar kawan. Nah itu bedanya. Soalnya Muhammadiyah lawan NU berbeda. Menetapkan tanggal daripada awal Ramadan tadi. Seperti itu. Jaga ya terus. Au yaumil isnain atau di hari Senin. Bila hari Senin jersidin yaitu malam ke-21 berarti. Malam 21 ingatakan bilanya Senin. Nah malam 21 berjaga benar tuh kawan. Malam 21 malam 22 soalnya berbeda tadi. Nah itulah yaitu malam jarsidin 21. Kalau malam Selasa dengan hari Jumat mulainya hari Selasa, puasa itu hari Selasa atau hari Jumat. Puasanya di awalnya puasa Selasa dan Jumat. Nah itu jarsidin berarti malam 27. Malam 27. Kalau Ahad tadi lawan Arba itu 29 lah salah ulan. Kalaunya hari Ahad dengan hari Arba itu 29. Tapi kalau malam Selasa dan malam Jumat awal Ramadan berarti jersidin Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Awil khamsi atau hari Kamis. Munnya hari Kamis bang, yaitu malam ke-25 berarti Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu di malam nang ganjil-ganjil. Malam yang ganjil-ganjil kalau Lailatul Qadar. Au yaumis sabti atau hari Sabtu mulainya itu awal Ramadan yaitu malam ke-23. Hafal lapian sudah? Ada hafal guru aja. Nyata ya kada hafal lu nggih kada hafal juga nah. Ingatakan itu jadi nak ingatakan itu. Jadi malamnya tuh seperti itu jarsidin. Pokoknya malam ganjil. Nah, itu malam ganjil, Lailatul Qadar itu. Jadi untunglah orang itulah. Untung yang setiap waktu itu diperlihatkan, setiap waktu bulan puasa orang itu dilihatkan oleh Allah Ta'ala malam Lailatul Qadar itu dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang itu berbeda-beda lah dilihatkan kalau pang sama kada. Maksudnya tuh nah, orang yang dilihatkan tuh ulun bertanya dengan orang yang dilihatkan tuh. Jadi berbeda-beda yang dilihatkan tuh. Ada sidin itu melihat bahwasanya seluruh ruangan sidin itu bertulisan Arab. Bertulisan kayak tulisan Al-Qur'an nih. Saruangan rumah sidin itu melihat itu nah. Melihat itu waktu dituruni Lailatul Qadar di sidin aku melihat bahwasanya seberataan yang ada di rumahku ini bertulisan kayak emas tuh nah bercahaya bertulisan. Itu ada orang yang dituruninya seperti itu. Ada juga ulun bertakun dengan orangnya langsung, ada juga yang memadahkan bahwasanya sidin melihat bahwanya tembus cahaya itu di rumah sidin di malam itu. Nah, pas orang itu datang Lailatul Qadar ulun datangi paginya itu. Ya sidin aku melihat cahaya tembus dari rumahku nih naik ke atas. Lain listrik lain lah. Seolah-olah hubungan rumah ini hilang kayak itu nah, hilang tembus. Nah, ada orang yang seperti itu. Ada juga orang itu yang melihat itu kalaunya di luar pepohonan itu tunduk lawan sidin, lawan orang itu tunduk. Artinya seberatan itu sujud dengan orang itu. Oh itu. Banyak macam. Jadi kada mesti artinya sama kada mesti. Jadi orang itu kada mesti dituruni Lailatul Qadar. Itulah seberataan. Sama maksudnya yang dituruni itu bentuknya sama. Karena Lailatul Qadar itu adalah rahmat, keutamaan, fadilah daripada Allah Ta'ala, karunia daripada Allah Ta'ala. Dan karunia itu menunjukkan alamat seseorang setelah orang itu melihat Lailatul Qadar. Bisa juga orang itu diberikan kema'rifahan,
bertambah hatinya lembut, terbuka hatinya sehingga dia melihat kebesaran Allah Ta'ala dengan nampak setelah Lailatul Qadar itu diturunkan, dan setelah Lailatul Qadar itu hilang dia bertambah kema'rifahannya terhadap Allah Ta'ala. Karena setiap orang yang diberikan Allah Ta'ala seperti itu berarti orang itu dikehendaki hatinya oleh Allah Ta'ala itu melihat kebesaran Allah Ta'ala, atau dibukakan, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada akwan, daripada segala makhluk. Biasanya seperti itu, orangnya seperti itu. Nah, mudahan ya kita tetamu lah, tetamu Lailatul Qadar. Tetamu itu jangan bahabar, aku malam tadi bukannya Lailatul Qadar aja, posting pulang. Iya, kada percaya orang. Karena ini termasuk asrar rahasia daripada Tuhan, asrar rabbaniyah. Salah satu rahasia daripada Allah Ta'ala menghendaki orang itu melihat akan Lailatul Qadar. Jadi banyak ulun menemui orang nang melihat Lailatul Qadar ini, diantaranya guru-guru kita itu kada mau sidin bepadah melihat Lailatul Qadar ini. Walaupun orang misalnya berkisah Lailatul Qadar, padahal sidin itu rancak melihat Lailatul Qadar, tapi sidin berdiam aja. Nih, malam tadi guru ulun melihat dia bercahaya tarang di atas, berbunyi melatup, tu latupan biar lihat tang malam tu Lailatul Qadar, kakanakan salah. Pas tahun baru, kada seperti itu. Orang itu akan menjadi lembut hatinya dengan sebab dituruni Lailatul Qadar tadi. Karena dia itu diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diliputi oleh rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga orang itu merasakan kebesaran rahmatnya Allah Ta'ala dengan yang dilihatnya dan dengan apa yang dirasakannya. Itu orang melihat Lailatul Qadar. Memang kalau orang berdoa di malam Lailatul Qadar, apalagi orang yang mendapati Lailatul Qadar itu memang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kadang melihat, berdoa kita siangnya, malamnya berdoa kita. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Lailatul Qadar ini macam segala kita berdoa di malam itu, banyak-banyak kita berdoa. Jangan lepas kita berdoa. Siapa tahu nang banyak tadi itu karena sebuting lawan kita. Nah, itulah. Wal amalu fiha khairum minal amalin fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri wahiyya munhasiratun indana fihi. Ujar sidin beramaliyah pada itu malam Lailatul Qadar tadi itu lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan selain daripada pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahri, yaitu lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beramaliyah di malam itu sama dengan beramalnya berapa tahun? 1000 bulan 80 kurang lebih 83 tahun lah. Bisa lah menghitung lah biarlah. Ada ulun beriput-riput gue menghitung itu aja. Kurang lebih seperti itu Nah itu umur kita kan cukup itu beramaliyah seperti itu. Malam Lailatul Qadar itu sama dengan itu kita beramaliyah. Panjang artinya banyak fadilatnya. Artinya kalau kita itu beramaliyah di malam Lailatul Qadar tadi. Wa hiya munhasiratun indana fihi, yaitu jarsidin malam Lailatul Qadar itu terbatas menurut mazhab kita, yaitu fihi pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Tertentu pada 10 akhir daripada bulan Ramadan itu. Adalah ulama yang bertemu Lailatul Qadar itu di awal daripada bulan Ramadan ada. Adalah yang di pertengahan malam bulan puasa ada. Ulama itu disebutkan di beberapa kitab itu banyak aja. Ada yang di awal Ramadan sudah tetamu Lailatul Qadar. Ada yang di pertengahan, ada yang ketemu Lailatul Qadar itu. Jadi kadang mestinya 10 akhir itu adalah kebiasaannya. Orang yang melihat Lailatul Qadar itu kebiasaannya adalah di 10 akhir itu. Jadi banyak ijabah ibadah, banyak berdoa. Bagus tuh dari awal memang kita ini berdoa. Dan jangan mengharapkan itu sebenarnya. Bolehlah kita mengharapkan itu, boleh aja. Ada apa-apa. Kita beribadah mengharapkan supaya tetamu Lailatul Qadar. Bagus. Supaya kita beribadah rajin. Karena Lailatul Qadar itu termasuk rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi kita harapkan. Kenapa jadi rahmat Allah Ta'ala itu? Karena ibadah kita tadi diganjar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Amun kita tuh dijanjiakan, amun beribadah ikam dibari anu. Kada apa-apa kita mengharapkannya itu.
Kada jadi masalah untuk menunjang kita itu beribadah itu supaya rajin. Bagus kita itu. Wa arja autarahu inda Syafi'i, dan yang paling diharapkan yaitu Lailatul Qadar tadi autarah. Jersidin yaitu waktu nang ganjil-ganjilnya inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Lailatul ihda aw salasi wa isrin, yaitu malam 21 kah, malam 23 kah Jersidin. Nah, malam 25, malam 27 dan 29 tadi ila akhir. Wahtaran Nawawi wa gairuhu intiqaluha wa hiya abdalul layali sanah. Ujar Sidin menurut Imam Nawawi yaitu yang paling abdal malam dalam setahun yaitu malam Lailatul Qadar tadi. Itu paling abdal sudah. Itu ini. Mudahan kita ini panjang umur menamui pulanglah bulan Ramadan. Setumat lagi bulan Ramadan ya lah. 5 bulan lagi bulan Ramadan. Wasaha man qama lailatul qadri imanan ay tasdikan bi annaha haqqun wa ta'atun wa ihtisaban ay talban liridallahi ta'ala ghufira lahu ma aw sawabahu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa, kata beliau Nabi, qama lailatul qadar, artinya menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, karena beriman kepada Allah Ta'ala, tasdikan, membenarkan, bi annaha haqqun wa ta'atun, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu benar adanya, wa ta'atun, dan dia berbuat taat di malam Lailatul Qadar itu, wahtisaban ay talban liridaillahi ta'ala, karena benar-benar mengharap daripada ridha Allah Ta'ala. Jadi kita mempercayai bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada, lalu kita berbuat taat karena dijanjikan oleh Allah Ta'ala tadi bahwasanya beramal di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan beramal ya kita itu ihtisaban, benar-benar mengharap ridhonya Allah Ta'ala, hendak mengharap ridhonya Allah Ta'ala saja. Wasawabu, dan pahala, wasawabahu, dan pahalanya daripada itu ibadah tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min janbi, maka orang itu diampuni akan dosanya yang telah terdahulu daripada dosa-dosa kecilnya. Seperti itu. Jadi orang itu ada yang beribadah itu tingkatannya lah. Tingkatan orang itu. Jadi tingkatan keikhlasan seseorang itu ada tingkatannya. Orang awam ini bujur kita mengharap bahwasanya mengharap pahala itu ikhlas juga di tingkatan orang awam. Orang yang awam ya seperti kita nih, karena mengharapkan pahala, karena mengharapkan surga, itu tingkatan orang kita awam. Sahlah ibadah kita tuh, sah aja ibadah kita itu, dan ikhlaslah, ikhlas saja kita tadi. Artinya ikhlas melaksanakan ibadah. Nah masalah khusyuk tuh kada tahu kita khusyuk adanya, yang penting ikhlas. Bila orang tuh mau beribadah tuh ikhlas tuh sudah orang tadi. Biarpun menguliat sambil hanya ikhlasnya tuh terpaksa. Ada bapak tuh ikhlas juga namanya, dan mengharapkan pahala dan mengharapkan surga. Aku jadinya kalau ada takutan masuk neraka dari aku di sembayangian. Amun kada aku kada hendak sembayangnya. Nah itu lain kisahnya. Pokoknya orang ini bila mengharapkan surga kah, pahala kah, kada bapak orang itu sudah tingkatan orang yang awam namanya. Orang itu beribadah dalam tingkatan yang awam. Adapun tingkatan orang nang salikin, orang nang mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala, itu semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Itu namanya orang salikin namanya. Orang salikin ini orang yang banyak beramaliyah, banyak berisi wiritan, senantiasa berbuat taat. Orang ini orang salikin namanya. Kita ini sebenarnya salikin juga, menuntut ilmu ini salikin juga. Karena setiap kita duduk di tempat yang baik, yang niatnya adalah takarub kepada Allah Ta'ala, itu namanya orang itu salikin namanya. Jadi tingkatan orang menuntut ilmu itu ada, tingkatan orang beribadah itu ada. Orang yang beribadah ini ada namanya awam, seperti tadi mengharapkan pahala surga, itu orang awam namanya. Ada orang salikin ini mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Bila mengharapkan ridho, mengharapkan cintanya Allah Ta'ala, ini orang itu banyak berbuat taat.
Ulun sering menceritakan ini. Bila orang tuh hendak dikasih seseorang, pastinya mendekatkan dirinya dengan orang itu kayak apa caranya? Maksud kayak apa caranya itu apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dikerjakan. Yang sunat diperintahkan oleh Nabi dikerjakan. Supaya apa? Supaya dapat kecintaan daripada Allah Ta'ala tadi. Itu namanya orang salikin. Orang salikin yang orang ini mengharapkan mencapai kema'rifahan kepada Allah Ta'ala, beribadahnya itu untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala dan cintanya Allah Ta'ala. Kada papainya nih untuk mendapatkan ma'rifah kan niatnya. Kada boleh aja orang salikin ini untuk mencapai ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Makanya aku rajin nih supaya aku kenal dengan Allah Ta'ala, ujarnya. Dengan banyak beribadah dia supaya kenal dengan Allah Ta'ala. Seperti itu. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan aku cinta lawan ikam, ujar Allah Ta'ala. Di hadis kursi kan seperti itu. Orang ini banyak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan yang fardu, yang sunat dikerjakannya. Malam, sembahyang, tahajud, berwiritan, berzikir. Itu untuk mendapatkan mahabbah, cintanya Allah Ta'ala dengan inya. Nah, itu tingkatan orang salikin. Ada juga orang beribadah itu kadang mengharapkan apa-apa. Yaitu orang wasilin namanya. Orang yang sudah wasil. Orang yang sudah ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Selain daripada beribadahnya itu karena cintanya terhadap Allah Ta'ala. Arti cinta itu kan berartinya sudah merasakan kebesaran Allah Ta'ala, merasakan nikmatnya Allah Ta'ala, merasakan rahmatnya Allah Ta'ala, dan merasakan juga melihat kebesaran Allah Ta'ala di dalam hatinya. Artinya sudah merasakan zahir dan batin bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beribadahnya itu kada peduli laginya. Pahala kah, surga kah, neraka kah, ada peduli laginya. Yang penting aku ini cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah. Apa aja perkataan Rabiatul Adawiyah lah. Ya Allah, amun ulun ini beribadah dengan pian nih karena mengharapkan surga. Tutup surga itu untuk ulun. Ujar Rabiatul Adawiyah. Kalau ulun ini beribadah ini karena ulun ini takut neraka, masukkan ulun ke dalam neraka itu. Ini tingkatan orang mahabbah. Tetapi kalau aku beribadah ini jar Rabiatul Adawiyah karena ulun cinta dengan pian, wahai Allah Ta'ala, di akhir, di hari kiamat kena, jangan pian paling akan pandangan pian terhadap ulun. Nah ini kada diharapkan apa-apa selain daripada merasakan kecintaan itu, orang yang dicintainya itu memandang akannya. Hendak dimasukkan ke neraka kada apa, asalkan yang memandang ini adalah orang yang dicintai, yang ampun neraka ini, kada apa. Kada ada artinya neraka itu, kada ada artinya surga itu kalau tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah. Nah, ini kecintaan yang dalam. Kita itu kada bisa sampai ke situlah. Sampai kecintaan yang dalam seperti itu, seperti Rabiatul Adawiyah itu, kecintaan seperti para aulia itu, kecintaan yang seperti mereka, di mana apabila disebutkan nama Allah, disebutkan asma Allah, bergetar hatinya, kerinduannya itu terasa, bahasa kita itu nyata di dalam hatinya, langsung melihat kebesarannya, langsung mengagungkannya. Itu orang yang cinta sudah makamnya. Nah, sama kita itulah cinta dengan seseorang. Jadi kalau disebutkan namanya itu senang kita itu. Senang hati kita. Kalau mahabbah kita tuh cinta kuat manallah dengan seorang itu, disebutkan, diceritakan orang itu, kita tuh kayak keluar banyu mata, kayak menangis kita itu, merasakan orang yang dicintai itu hadir dengan kita itu. Seperti itu. Wa fi riwayatin wa ma ta'akhir. Jadi dalam satu riwayat yang lain, orang yang menghidupkan di bulan daripada akhir daripada bulan Ramadan tadi diampunkan dosanya yang telah terdahulu. Wa fi riwayatin wa ma ta'akhir, dan dosa yang akan datang. Artinya orang itu dipelihara daripada berbuat dosa, dipelihara. Jangan kena berbuat dosa sudah diampuni juga aku nih, kada itu maknanya. Maknanya wa mata akhir itu kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada berbuat dosa lagi. Nah, itu kada berbuat dosa lagi. Wa ruwiyal Baihaqi wa rawal Baihaqi khabara man salal maghriba wal isya fi jama'atin hatta yan qadiya sahral ramadan, yan qadiya
sahra Ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bihazin wafir jersidin. Nah, kalau kita kada bisa jersidin baitikaf, maka orang itu hendaklah sembahyang isya berjamaah, maghrib berjamaah, hatta yang qadiyas sahra Ramadan, sampai akhir bulan Ramadan, sampai akhir di bulan Ramadan, di 10 akhir tadi itu nah, sembahyang berjamaah maghrib lawan isyanya. Faqad akhadha min lailatul qadri bihazin wafir, maka orang itu sungguh kata beliau mengambil daripada malam Lailatul Qadar ya dengan apa, dengan bahagian yang banyak atau bahagian yang apa ya, keberuntungan yang banyak orang tadi. Jadi kalau kita kada bisa misalnya kayak orang etikaf sembahyang barang berjamaah maghrib lawan isyanya sampai akhir Ramadan, itu sama kita itu jasidin mendapat bahagian daripada malam Lailatul Qadar tadi. Waruya aidan man syahidal isya al akhirah fi jama'atin min ramadana faqad adraka lailatul qadri. Ini yang paling nyaman sada ini nah. Nanti akhirnya nah bisa kawa gure ulun menggawi ini aja. Man syahida, barang siapa menyaksikan, artinya melakukanlah isya al akhirah, sembahyang isya di akhir daripada bulan Ramadan. Di akhir aja ini, kada dari awal kada dari 10 akhir kada juga, di akhir aja sembahyang isya berjamaah min ramadana daripada Ramadan faqad adraka lailatul qadri, maka sungguh orang itu jasidin memperdapati malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ingat-ingat bila malam terakhir itulah, terakhir puasa setelah jaga itu jurang dapat Lailatul Qadar, dapat jurang. Di mana jurang dapat? Ada hadis. Artinya mengatakan bila sembahyang isya berjamaah di akhir bulan Ramadan maka ia dapat pahala malam Lailatul Qadar. Nah, ini orang ini untung berarti. Nah, di malam akhir itu. Kada mesti ke masjid dengan bini kah berjamaah di rumah itu. Misalnya kada kawa malam terakhir ini jadi bini kita buka puasa pokoknya yang nyaman-nyaman pokoknya. Kada jadi ke masjid itulah. Itik panggang ya lah, ayam panggang, iwak panggang, mau sabretan bepanggang. Ya itulah, ada jadi ke masjid, ada kau berjamaah dengan bini di rumah. Sama aja barang siapa sembahyang berjamaah di akhir daripada bulan Ramadan sembahyang isyanya, maka orang ini sama dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Faqad adraka Lailatul Qadar. Kada ditambahi sidin kaf tuh kada. Di akhirnya ini kada ditambahi sidin kaf hurufnya. Misalnya ditambah sidin ka idraki Lailatul Qadar, kada nih faqad adraka, sungguh orang itu memperdapati malam Lailatul Qadar. Nah, itulah wasaja man ja'ama annaha lailatan nisfi min Sa'bana, dan jarang ngujar sidin bahwasanya orang itu menyangka atau tak salah orang itu menyangka bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam nisfu Sa'ban. Itu salah jar sidin. Malam nisfu Sa'ban itu jurang malam Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar yaitu malam nisfu Sa'ban, itu sidin jarang, dan itu tersalah pendapat itu sidin. Artinya kadada pendapat yang seperti itu menyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam nisfu Sa'ban, itu sidin jarang. Nah, sampai di sini ada bertanya dulu, silahkan. Adakah? Ada yang mau bertanya? Adakah? Kalau kada ada kita teruskan sampai jam berapa saat? Isanya jam berapa saat? Masih berapa menit? Hah? Sudahkah? Sudah sampai kah? Masya Allah, sudah sampai. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amaliah zahir maupun batin, yang nampak maupun tidak nampak, semuanya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana فر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ampun maaf.